Ini bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyukuri innaka yama kariyama gufron alkihi innaka yama adar yama firma Allah. Lah, ini contoh dari ceramah yang kontroversial ini. Ini sangat mengherankan nih. Sudah kontroversial juga parah ya, parah. Validitas ya, kesohihan statementnya itu parah ini. Ini parah ini. Karena begini ya, ajakan-ajakannya, pandangan-pandangan ya, yang kontroversial yang disampaikan oleh seorang tokoh di depan publik itu memang betul-betul dilarang oleh ulama, betul-betul dilarang oleh agama Islam. Kenapa? Karena memang segmen masyarakatnya itu segmen masyarakat awam, dan orang awam itu butuh sebuah pencerahan yang sekali tangkap mereka akan langsung bergerak untuk menuju kebaikan-kebaikan, bukan justru ketika mendengar sebuah pernyataan menimbulkan fitnah, tanda tanya, keraguan, atau justru kemudian menimbulkan apa ya, kefasikan, kekafiran, kemusyrikan, yang itu naudzubillah min dzalik. Jangankan hal yang masih diragukan seperti yang disampaikan oleh tokoh ini ya, tokoh yang lagi viral ini ya. Ulama pun ketika hendak menyampaikan satu kebenaran itu tidak langsung dibenarkan, karena memang ada satu hal yang benar ini ya, itu yang tidak boleh disampaikan kepada masyarakat jika hal tersebut itu bisa menimbulkan fitnah, keresahan bagi masyarakat. Jadi mereka terhalang untuk melakukan kebaikan karena masih taraddud ya, masih ragu terhadap apa yang mereka dengar ya, tidak langsung memotivasi mereka untuk segera sampai kepada kebaikan-kebaikan itu. Karena memang kalangan masyarakat itu kan butuh sesuatu yang simpel, instan begitu. Sehingga ulama bilang begini, kullu ma ya'lamu ma huwa haqqun yutlabu nasru wa in kana min syariah. Jadi semua hal yang nampak itu betul, itu tidak langsung kemudian itu betul untuk disampaikan kepada masyarakat. Disaring dulu, kira-kira masyarakat menerima apa enggak begitu ya. Masyarakat tergerak enggak untuk melakukan kebaikan ketika mendengar statement saya ini. Jadi penting ya, tidak hanya tahu tentang kebenaran dari materi yang hendak disampaikan, tapi juga tahu tentang kondisi masyarakat. Likulli maqamin maqalun wa likulli maidanin rijalun. Setiap tempat itu ada perkataan yang sesuai, setiap segmen dakwah itu ada orang-orang, ada masyarakat yang sesuai dengan segmennya, dengan materi yang hendak disampaikan. Malam ya'rif urfa zamanihi fa wajahil. Barang siapa yang tidak mengenal kondisi zaman, keadaan masyarakat yang menjadi objek dakwahnya, maka dia itu adalah orang yang jahil, bodoh, dan tidak layak sekalipun dia itu adalah al-alim, ya orang yang pintar dalam segi materi pengetahuan agamanya, tapi tidak paham tentang kondisi masyarakatnya, tidak layak bagi dia itu untuk apa? Untuk menyampaikan dakwah, karena justru menimbulkan kontroversi, apalagi tidak alim al-alama seperti sosok Mama Gufron ini. Jadi memang gitu ya, apalagi sekarang sulit ya. Sulitnya karena sudah ada media di mana hal yang bersifat khusus itu kemudian ditampilkan di media sosial, akhirnya menjadi konsumsi publik ya. Karena itulah kemudian para tokoh masyarakat, para al-alim, al-alam itu betul-betul kemudian ekstra hati-hati, jangan sampai statementnya yang hanya untuk lingkungan khusus ya, untuk segmen khusus itu menjadi tersebar ke konsumsi publik. Maka kemudian juga ini ya termasuk bagian dari ceramah ya, dakwah yang tidak diperbolehkan itu yang ngawur, berbicara sembarangan. Ya inilah kayak tokoh yang lagi viral ini ya, bisa ngomong dengan semut misalnya, menjadi penjaga apa ya, gawang neraka dan surga, bisa ngomong dengan malaikat dan segala macam, yang itu masih ya perlu ditelusuri lebih jauh validitasnya ya, dan masih banyak orang yang meragukan. Yang melakukan itu adalah para orang alim gitu ya. Ini ngawur ini ya. Jadi masyarakat itu hendaknya usahlah mendengar yang ngawur ini ya. Kalau sosok ini nggak mau untuk berhenti berdakwah ya, mustami'nya berhenti yang mendengarkan dakwahnya ini, kecuali ya untuk hiburan saja, tidak diyakini kebenarannya, cuma dijadikan sebagai objek bahan materi hiburan ya, nggak menjadi masalah itu ya, hiburan. Juga perlu dipahami dari orang dai itu ya, penceramah ya,
dai muallim itu menyampaikan fatwa-fatwa. Jadi fatwa benar tapi bisa meresahkan masyarakat, ya sebaiknya jangan. Bukan berarti kemudian setiap yang meresahkan itu tidak diperbolehkan, ya. Yang tidak diperbolehkan itu urusan-urusan yang ikhtilaf, ya, urusan furu'iyah. Tapi kalau urusan yang usul itu wajib walaupun meresahkan. Masalah urusan akidah, rukun-rukun Islam itu wajib. Halal sampaikan yang halal, haram sampaikan yang haram. Tapi kalau masih urusan furu, ya, ikhtilaf, ya, pemikiran, misalnya urusan-urusan yang masih cabang-cabang dari urusan agama, itu nggak usahlah disampaikan di tengah-tengah masyarakat, biar kemudian tidak menciptakan keresahan bagi masyarakat. Kalau ada dai yang ditanya tentang satu hukum, kalau nggak bisa menjawab, wajib dia bilang tidak tahu. Kalau bisa menjawab, wajib dia mengatakan tahu. Ya, karena itulah harus paham diri seorang dai itu. Ada dai yang bisa hanya mengajak orang berbuat kebaikan, mencegah kemungkaran. Kalau soal hukum dia kurang paham, jadi nggak usahlah buka tanya jawab, nggak usahlah buka segmen sesi persoalan hukum, nggak usah menyampaikan masalah hukum. Jadi sampaikan saja amar ma'ruf nahi mungkar, itu merupakan materi yang lebih mudah. Atau ada satu ulama, satu orang yang cendekiawannya luar biasa, bisa ditanya tentang soal hukum di mana saja dan dia lengkapkan referensinya, ya dipersilakan, ya. Jadi kalau tahu wajib mengatakan, kalau nggak tahu wajib dia bilang tidak tahu. Dan penting juga jangan keenakan di atas podium atau di atas panggung. Kalau melihat jamaah itu sudah bosan mendengarkan, maka tidak diperbolehkan berdakwah terlalu lama. Dakwah itu kan mengajak, asalkan sudah tergerak melakukan kebaikan, sudah dicukupkan saja gitu. Kalau terlalu lama kemudian membosankan, bisa menghilangkan vitalitas dari dakwah itu sendiri. Ya, ceramah bisa di mana saja, di diskotik nggak jadi masalah, asalkan tidak dikhawatirkan justru masuk, ya, terjerumus dalam kemaksiatan. Di mana saja ada dai yang ceramahnya di diskotik, ya bagus lah. Kemudian terbukti ada beberapa orang yang asalnya pelaku maksiat bertobat, bagus itu, ya, bagus. Ya, juga perlu dihindari bagi seorang dai itu, ya, karena sudah pegang mic, sudah punya tongkat komando di atas panggung, kemudian dia sembarangan menafsiri hadis, menafsiri Al-Quran dengan pikirannya sendiri, ya itu harus dihindari karena itu hukumnya sudah haram, bisa menyesatkan masyarakat.